Ibrahim alaihi salam, tadi kami sampaikan statusnya Abul Anbiya, bapak para nabi. Khalilullah, yang sangat dikasihi, dicintai Allah. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia pilihan yang namanya langsung disebut dengan keluarganya dalam Al-Qur'an. Quran surah ketiga, ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh Allah telah memilih teladan dari kalangan manusia. Adam alaihi salam, tunggal bentuknya satu, tidak disebutkan keluarganya. Nuh alaihissalam, tunggal bentuknya satu, tidak disebutkan keluarganya. Ketika masuk kepada Ibrahim alaihissalam, disebutkan keluarganya. Wa ala Ibrahim. Kenapa disebutkan keluarganya? Karena Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik keluarganya, membagi nilai kesolehannya, sehingga utuh satu keluarga soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncak Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah berakar kuat bersumber dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, jalur Sayyidina Ismail alaihissalam. Dengan segala status ini, kami ingin tegaskan Ibrahim masih seorang ayah. Ibrahim masih punya tugas selain berdakwah untuk mencari nafkah. Ibrahim masih punya tugas selain mencari nafkah untuk menyayangi anak-anak dan keluarganya. Sehingga kami ingin ilustrasikan ketika beliau bertugas masih di Palestina. Sedangkan anaknya Ismail sudah ada di Mekah beserta ibundanya. Di antara kesibukannya berdakwah, bahkan disebut dengan Ibrahim. Ada yang menyebutnya dari bahasa Aramaik, ya, sebagai orang yang senang menyeberang, berpetualang untuk berdakwah. Pergi ke Irak, pergi ke Mesir, pergi ke Palestina, pergi ke Mekah. Kemana-mana beliau berdakwah. Tapi juga ada yang menyebutkan dari kata Abun Rahim. Sesibuk-sibuknya, ini masih menjadi ayah yang sangat penyayang. Sesibuk-sibuknya, masih sempat nengok Ismail. Ini Ismail gaulnya dengan siapa? Ini Ismail bagaimana mendapatkan perawatan dari lingkungannya? Ismail bagaimana kemudian hidup di lingkungannya? Yang sejak saya tinggalkan itu, masih sempat tengok ayahnya. Masih sempat komunikasi dengan anaknya. Masih tahu siapa pasangannya, bahkan masih bisa mengarahkan pada anaknya bagaimana cara mendapatkan istri yang soleh dalam kehidupan rumah tangganya. Dan itu tercatat dalam sejarah. Sekarang kita bandingkan kembali. Kita bukan Khalilullah. Kita bukan Abul Anbiya. Belum jelas surga kita. Belum jelas kedekatan kita dengan Allah. Lantas sesibuk apa dalam pekerjaan kita? Tak mampu bahkan hanya sekedar menyapa anak-anak kita. Kalau memang tak mampu datang, apa tak bisa berkirim kabar? Sesibuk apa kemudian mencari dunia sampai lupa harta yang paling berharga di dalam rumah? Bukankah kita mencari keluar untuk dibawa ke dalam? Sekarang Anda sibuk keluar, sementara yang di dalam harta paling berharga tak pernah tersentuh oleh perhatian kita. Maka pelajaran ketiga memberikan kesan kepada kita. Jika dalam kehidupan rumah tangga, sekalipun memiliki tugas masing-masing yang pokok, tetap tidak melupakan yang paling pokok, yaitu perhatian antar sesama anggota keluarga. Jika ini bisa dilakukan, maka perhatikan apa yang terjadi. Saat Nabi Ibrahim diberikan tugas di Mekah Al-Mukarramah untuk kembali meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, saat bapaknya mau kerja, anaknya terbersit untuk membantu, dan diabadikan di Quran surah kedua ayat 127 itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika kami perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba datang Ismail ingin membantunya. Dalam bahasa Arab, kalau pelaku disandingkan secara bersamaan, maka tugasnya pokok bagi keduanya. Jika kalimatnya berbunyi di luar Al-Quran, misal wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id, artinya tugasnya dilakukan dengan porsi yang sama oleh Ibrahim dan Ismail. Tapi ketika dipisahkan, yang satu belakang, yang satu paling awal. Takdim wa takhir. Takdim disebutkan di awal, takhir disebutkan di akhir. Ini menunjukkan yang pokok yang diperintahkan, itu yang pertama disebut. Yang belakangan itu melihat pengen bantu. Perhatikan ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, baru datang wa Ismail. Bapaknya diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah, mulai membawa batu. Pijakan pertama untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik disebut dengan maqam. Sampai sekarang masih ada diabadikan maqam Ibrahim. Ketika akan membawa itu meninggikan, anaknya dari sudut yang lain datang ingin membantu, membawa bagiannya. Sampai sekarang bagian itu disebut kemudian diistilahkan dengan Hijr Ismail alaihissalam. Sekarang coba bandingkan dengan kehidupan kita. Jika bapak punya perhatian kuat kepada anak, sekalipun tugasnya di luar, maka otomatis akan ada kecintaan dan kerinduan dari anak kepada orang tuanya. Sekarang cek, ketika bapaknya kemudian pulang, ada mobil yang kemudian harus dicuci, ada rumah yang harus dibersihkan. Jangan-jangan yang pakai anak yang bersihkan orang tuanya. Jangan-jangan nggak pernah punya kepekaan anak kepada kedua orang tuanya. Jika itu terjadi, maka jangan pernah salahkan kepada anaknya. Evaluasi diri kita. Barangkali anak-anak yang demikian ingin mencari perhatian kepada kita karena dulu dia kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya.
Jika ada anak yang tawuran, anak yang kena narkoba, boleh jadi asal mulanya bukan karena ingin terjerumus dalam perbuatan itu. Karena dia mungkin ingin membuktikan diri, ingin cari perhatian di luar rumah. Karena di dalam belum punya maksimal perhatian dari kedua orang tuanya. Maka jika perhatian itu maksimal, jangankan tenaganya, nyawanya pun bisa ia persembahkan untuk beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan inilah puncak yang diabadikan di Quran surah ke-37 ayat 102 sampai 109 itu. Bapak hanya berkata, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Nah, bapak tadi malam mimpi. Bapak menyembelih engkau. Coba engkau timbang. Coba engkau fikirkan bagaimana pendapatmu tentang mimpi tadi. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, Ibrahim alaihissalam itu nabi. Mimpinya para nabi pasti sebuah kebenaran. Ibrahim tahu itu benar. Tapi hebatnya memberikan cara pendidikan kepada kita. Jika ada anak sudah menjelang dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'y, sudah mulai punya nalar yang kuat, sudah mulai dewasa, sudah matang pikirannya, kurangi perintah, kurangi sayang-sayang, hadirkan diskusi dalam kehidupan. Karena ia pun pasti punya pendapat. Ibrahim bisa mengatakan, "Nah, siap-siap." Apa yang disiapkan ayah? Tadi malam ayah mimpi pasti benar. Siap, papa sembelih. Tapi apa yang ditawarkan pada anak? Perhatikan, bagaimana pendapatmu? Perhatikan jawabannya. Karena perhatian, karena tarbiyah berlangsung begitu kuatnya, anaknya pun memahami, ini ayah saya pasti nabi. Dan ayah saya pasti benar setiap apa yang dimimpikannya. Maka di luar dugaan manusia biasa, anak mengatakan, "If'al. Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Duhai ayah, demi hormatku dan sayangku padamu, cepat kerjakan sekarang perintah itu, jangan ditunda. Cepat kerjakan, jangan ditunda. Dengan izin Allah engkau akan dapati aku termasuk kalangan orang-orang yang sabar. Sebagian hanya berhenti memahami ayat ini di titik ini saja, tanpa menggali bagaimana tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Hadirin sekalian, Syekh Umar Ahmad Baranja punya kitab namanya Akhlaq lil Banin dan Akhlaq lil Banat. Memberikan keterangan dari kisah ini, ketika Ismail hendak disembelih itu, masih menyampaikan beberapa kalimat yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimat. Ketika mulai kemudian akan diikat, beliau katakan, "Duhai ayah, tolong pisahkan baju luarku ini dan mohon lipatkan dengan baik dan sampaikan pada ibunda yang aku sayangi dari putra satu-satunya yang sangat mencintainya ini sebagai kenangan agar beliau tidak larut dalam kesedihan setelah wafatku ini." Satu. Dua, ketika kemudian mulai diikat, beliau katakan, "Duhai ayah, mohon kencangkan ikatan ini supaya saat engkau kencangkan itu, aku tidak punya kesempatan untuk melontar dan bergerak, sehingga saat itulah engkau muncul rasa iba dalam hatimu, sehingga tidak jadi menunaikan perintah Allah untuk menyembelih aku itu." Tiga, ya abati, duhai ayah, tolong tajamkan pisau itu, yang dengan tajamnya pisau itu akan menjadikan proses penunaian ibadah berlangsung begitu cepat dan tidak menghadirkan rasa sakit yang mendalam padaku saat disembelih. Sempurna. Anak hanya disampaikan bapak mimpi, bukan hanya mengatakan Pak lakukan, tapi ingin berpikir menyempurnakan tugas bapaknya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nyawa mesti merenggang dalam dirinya. Saya ingin katakan, bandingkan dengan kita saat ini. Alih-alih anak bisa mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala lebih bakti kepada kedua orang tuanya. Innalillah, bahkan mengirimnya ke panti jompo. Bahkan bermohon kepada Allah kalau memang sudah tiba ajalnya, percepat ya Allah. Orang tua kita dulu melihat anak di rumah sakit ingin bertukar nyawa kalau dimungkinkan. Adakah anak sekarang begitu melihat orang tua di rumah sakit punya pikiran yang sama? Bukan poinnya pada pertukaran nyawanya. Karena semua kematian hanya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terbesar esensi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan jika orang tua mengharapkan bakti dari anak, maka jangan hanya sekedar menuntut. Lihat, kembalikan telunjuk itu pada diri kita. Sejauh mana kita menyiapkan anak-anak itu untuk menjadi saleh, karena mustahil anak menjadi saleh jika tidak diiringi oleh sifat kedua orang tua yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadilah yang menjadikan ketentuan syariat bahwa ketika semua itu dilakukan karena Allah, maka endingnya selalu kebahagiaan. Maka digantilah wafadainahu, diganti tebusan Ismail alaihissalam bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar, sembelihan yang sangat gemuk, sembelihan yang penuh dengan manfaat. Artinya apa? Jika kita berusaha untuk selalu berikhtiar, berkorban untuk ibadah kepada Allah, walaupun memang terasa sulit, walaupun memang kadang-kadang terasa sakit, walaupun lelah, itu wajar. Orang tidak beriman pun kerja lelah. Masa ada yang beriman gak mau lelah? Semua pasti untuk dunia saja lelah. Kenapa akhirat tidak ingin merasa lelah? Tahajud itu lelah, menghafal Quran itu lelah. Seperti Anda bekerja juga merasakan lelah. Jadi kalau Anda bisa merasa lelah untuk kehidupan dunia yang akan Anda tinggalkan, kenapa kita tidak investasi dengan kelelahan itu untuk akhirat yang abadi kita di dalamnya? Dan dari kisah semua tadi,
Akhirnya pasti akan melahirkan kebahagiaan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisahnya abadi sampai kini. Bukankah Zam-Zam itu abadi sampai hari ini? Bukankah penyembelihan hewan kurban abadi sampai saat ini? Bukankah sunnah menyembelih hewan kurban yang tadi dilakukan terjadi sampai saat ini? Menajamkan pisaunya, ikat dengan kuat, perlakukan baik hewannya. Bukankah semua sunnah tadi berasal dari kisah-kisah yang disampaikan tadi? Karena itulah kisah ini seluruhnya, walaupun singkat disampaikan, setidaknya mesti menjadikan bahan evaluasi paling minimal setahun sekali. Jangan sampai selama setahun kita diingatkan dengan prosesi Idul Adha ini hanya menjadikan formalitas sholat dan menyembelih kemudian tuntas dan selesai. Tidak, saudara-saudariku. Lebih daripada itu, setahun sekali adalah momentum untuk berkumpul dengan keluarga. Momentum untuk evaluasi. Lihat anak kita yang lucu-lucu itu. Lihat keluarga kita, cucu kita. Tanyakan apakah mungkin bertemu kembali di akhirat nanti. Apakah bisa bersatu di surga nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sadar itu begitu berat untuk dilakukan, setidaknya berjuanglah sejak kini supaya semua itu menjadi penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang telah kita ikhtiarkan. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan bekal terbaik kepada kita untuk berkontemplasi, merenung bersama keluarga besar tercinta, dan mudah-mudahan semangat kita untuk tinggal di Taman Firdaus ini mempertemukan kembali kita semua di akhirat nanti dengan izin Allah di Firdaus yang sesungguhnya. Kita telah berikhtiar dengan harta kita, berikhtiar dengan fisik kita, berikhtiar dengan pikiran kita. Maka sempurnakan ikhtiar itu dengan mengamalkan apa yang telah kita rencanakan. Hanya itu yang terbaik yang kita lakukan sebelum kita pulang. Karena ada saatnya kita pasti akan kembali. Saya menyiapkan dari sejak malam untuk hadir di sini. Rasa-rasa ingin pulang. Kemudian untuk kembali ke sini. Ternyata di antara hikmah yang Allah hadirkan. Saat pulang itulah itu saya menyampaikan. Ada di antara seorang wali murid yang malam tadi meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ditemukan gejala penyakit sebelumnya. Tapi ia masih terus semangat menunaikan puasa di hari Kamis itu. Sampai ia berjuang saat bukanya. Dan setelah itulah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan, duhai siapa diri yang fakir yang hina ini? Yang masih punya waktu untuk berbuat maksiat. Yang masih punya peluang untuk berbuat salah. Sedangkan orang yang tidak pernah disebut ustaz, bahkan mungkin tidak pernah ceramah, boleh jadi ia dikenal baik dalam komunitas langit sebagai hamba yang saleh, yang wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah ia berpuasa Arafah. Dan ia kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Maka siapa kita yang masih punya kesempatan untuk berbuat salah dan masih merasakan santai dalam jalani kehidupan ini, padahal kita diburu oleh kematian yang kapan saja bisa hadir dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa merenungkan, kita bermohon kepada Allah, berdoa kebaikan, dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan di hari Jumat Sayyidul Ayyam di 10 Dzulhijjah yang mulia ini. Semoga ini menjadikan kesan bagi kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah dalam suasana yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukasiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim, nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon berkenan menerima seluruh amalan kami yang telah kami tunaikan dari sejak balik sampai dengan saat ini ya Allah. Kami tidak tahu dari sekian banyak ibadah yang kami tunaikan berapa yang telah Engkau terima. Namun kami yakin dengan sifat syukur-Mu ya Allah, dengan nama-Mu yang mulia, yang menerima walaupun sedikit. Ada sebagian yang Kau nilai baik dalam pandang-Mu ya Arhamar Rahimin. Engkau maha mendengar apa yang kami mohonkan. Engkau maha mengetahui apa yang kami siratkan. Maka mohon terima dari semua ikhtiar yang kami telah lakukan ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau dimanapun hamba-Mu ada yang masih berlumur dengan dosa ya Allah, maka mohon jangan biarkan mereka di hari ini. Kami di hari ini ya Allah masih berlumur dosa. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan segala kesalahan kami ya Allah. Dan berikan kesempatan pada kami untuk berubah lebih baik dalam pandangan-Mu sejak hari ini dan selanjutnya ya Arhamar Rahimin. Wa la hamman illa farajtah. Jika di hari ini ada yang merasakan kegelisahan, ketidaknyamanan, maka mohon tenangkan jiwanya ya Allah. Lembutkan hatinya, damaikan hatinya ya Allah, agar mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dan jiwanya. Allahumma wala hasiran illa yassarta. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya ya Allah, saat ini di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon kuatkan batinnya ya Allah, mudahkan segala urusannya dan hilangkan segala kesulitan-kesulitannya ya Allah. Anugerahkan hikmah terbaik untuk belajar dari setiap kesulitan yang dialami ya Arhamar Rahimin. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada hamba-Mu saat ini yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakit itu ya Allah. Allahumma idzab 'anna al-ba'sa ya Allah. Idzab 'anna al-ba'sa wal waba wa khasatan corona ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon angkat segala penyakit, hilangkan segala penyakit wabah pandemi khususnya corona pada saat ini ya Allah. Nashtaq ilal masajid ya Arhamar Rahimin. Kami rindu untuk hadir di masjid-masjid ya Allah. Salat berjamaah dengan jamaah, mengikuti ta'lim ya Allah, berjumpa dengan saudara-saudara kami ya Allah, berzikir kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qaribna ilaika ya Allah qurbanan haqqan. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan jauhkan kami dari ancaman neraka ya Allah, dan dekatkan kami kepadamu ya Allah dengan kedekatan yang benar. Waj'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa dengan beliau ya Allah, yang dapat mendapatkan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, alif baina qulubina, ati anfusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran hati, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, satukan kami dalam keindahan dan cinta serta kebaikan ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'al umara'ana udala. Ya Allah, jaga negeri kami Indonesia ya Allah, dan berikan taufik, hidayah, petunjuk kepada para pemimpin yang mengelola negeri ini ya Allah, agar dapat mengerjakannya dengan adil sesuai dengan petunjuk-Mu. Wahfadz ulama'ana ya Allah waj'alhum mukhlasin fi da'watihim ya Allah ilal haqq. Kami mohon lindungi ya Allah, jaga para ulama kami dan berikan kekuatan untuk mereka agar ikhlas dalam berdakwah karena-Mu ya rabbal alamin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.